Tiga pembenci khilafah sepanjang sejarah. Peringkat ketiga diduduki oleh Mu'ayyiduddin bin Al-Alqami. Saat Kekaisaran Mongol melakukan ekspedisi besar-besaran untuk menduduki Asia dan Eropa, kekhalifahan Islam tidak luput dari incaran Genghis Khan sebagai salah satu pemerintah dengan kekayaan dan wilayah teritorial yang luas. Pada akhirnya bangsa Mongol berhasil menduduki Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, membunuh jutaan nyawa kaum muslimin dan sekaligus melenyapkan kekhalifahan Abbasiyah. Kemenangan mereka atas kaum muslimin tidak luput dari campur tangan Ibnu Al-Alqami sebagai orang dalam yang membantu lancarnya jalan masuk bangsa Mongol ke ibu kota Baghdad. Kendati pun kaum muslimin berhasil mengalahkan Mongol pada perang Ain Jalut, ibu kota Baghdad tidak mampu berdiri kembali, sehingga khilafah Abbasiyah kembali berdiri beberapa tahun setelahnya dengan Mesir sebagai pusat pemerintahan. Dia melakukan pengkhianatan ini karena kebenciannya terhadap khilafah dan berharap jika dia membantu bangsa Mongol, mereka akan menjadikannya sekutu dan memberinya kekuasaan. Namun, pada akhirnya dia dipenggal oleh musuh. Mereka tidak sedikit pun membalas jasanya dan menganggap bahwa pengkhianat tidak pantas hidup dimanapun. Jika ia mampu mengkhianati bangsanya sendiri, maka ia mampu mengkhianati bangsa lain. Peringkat kedua ditempati oleh seorang yang kita kenal sebagai Bapak Sekuler, bergelar Bapak dari bangsa Turki. Dialah Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Ia merupakan komandan militer Turki yang memiliki ideologi sekuler. Ia sangat membenci Islam dan anti terhadap agama. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa Kemal merupakan keturunan bangsa Yahudi Dunamah. Ia merupakan Yahudi yang menyamar sebagai Muslim. Atatürk merupakan boneka yang dikendalikan oleh Inggris untuk menghancurkan kesatuan umat Muslim terbesar, yaitu Khilafah Turki Utsmani. Ia berhasil menerapkan kebijakan-kebijakan sekuler, menggantikan hukum-hukum Islam yang sudah terlebih dahulu digunakan di Turki. Sampai-sampai ia mencabut undang-undang tentang pelarangan khamr, aturan wajib berjilbab bagi wanita muslimah, sampai mengganti azan dengan menggunakan bahasa Turki. Hingga puncaknya, pada tahun 1924, Kemal Atatürk dibantu oleh para salibis resmi memubarkan kekhalifahan Turki Utsmani dari muka bumi. Ia kemudian mengasingkan seluruh keluarga Khalifah Abdul Majid II ke Swiss dan memboikot mereka. Kemal Atatürk mengalami akhir hayat yang sangat menyeramkan. Ada yang mengatakan bahwa Atatürk mengalami sakaratul maut selama 6 bulan. Kemudian tubuh Atatürk mengeluarkan bau yang sangat busuk. Terkadang suhu badannya menjadi sangat panas, sampai-sampai tidak mempan direndam di dalam bak yang berisi es batu. Dan terkadang badannya pun menjadi sangat dingin, sampai-sampai tak mempan ketika diguyur dengan air panas. Jasadnya pun dikebumikan di Ankara setelah beberapa kali jasad yang ditolak permukaan bumi. Dan yang bertengger di podium nomor wahid adalah sang iblis laknatullah alaih. Allah tidak menganggap sedikit pun ibadahnya yang ia lakukan selama ratusan tahun karena penolakannya untuk tunduk kepada khalifah pertama yang Allah ciptakan. Ia merasa keistimewaan yang ia miliki selama ini akan seketika musnah dengan adanya Nabi Adam sebagai khalifah, sehingga itu mendorongnya untuk melakukan pembangkangan kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Bahkan ia juga bersumpah akan mengganggu jalannya kekhalifahan Nabi Adam dan menjerumuskan anak cucunya ke dalam neraka, sehingga Allah melaknatnya dan memasukkannya ke dalam neraka menjadi penghulu para pendosa dan pemimpin ahli neraka. Ia kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.